Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa channel Guruji yang berbahagia, kembali lagi dengan channel Guruji. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wala quwata illa billah, la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat mata untuk melihat, nikmat telinga untuk mendengar, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama bersama Ustadz Basam Abdul A'la untuk mengikuti podcast Guruji yang kesekian kalinya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah banyak mengajarkan kepada kita tentang penting dan manfaat berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah telah hadir bersama saya di studio di social distancing Ustadz Basam Abdul A'la dari Tulungagung. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Khair. Baik, langsung saja pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas bagaimana pentingnya puasa di bulan Ramadan, khususnya 10 hari pertama di bulan Ramadan. Nah, ini nanti akan dijelaskan panjang lebar oleh Ustadz Basam. Monggo kiranya pemirsa channel Guruji yang ada dimanapun berada untuk menyaksikan dengan seksama. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'du. Pemirsa semuanya, berbicara tentang puasa pasti tidak lepas dari kita memahami puasa sebagai rukun Islam yang harus kita penuhi dan harus kita jalani. Di dalam syariat Islam kita mempunyai puasa wajib, yaitu pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan ini kita diwajibkan, kita disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dari segi bahasa dulu ya, jadi puasa itu berada di bulan Ramadan. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya bulan Ramadan itu kan syahrul Ramadan. Kemudian kalau puasa itu dalam bahasa Arabnya itu adalah shaum atau siam. Di dalam bulan Ramadan atau syahrul Ramadan, di dalam segi bahasa saja, sebenarnya kata-kata syahrul Ramadan ini unik gitu. Kenapa unik? Karena arti kata syahru itu sebenarnya adalah syuhroh atau kemasyhuran. Kemudian Ramadan itu berasal dari kata Ramadha yang artinya itu membakar. Gitu. Jadi kita ini berada di bulan yang terkenal, di bulan yang masyhur. Ya. Kemudian di bulan ini kita ini terbakar. Apa yang terbakar dari kita? Kan gitu. Ya. Ternyata Ramadan itu bukan sebuah istilah yang tiba-tiba ada gitu. Jadi memang itu suatu yang mempunyai makna yang luar biasa. Kalau Ramadan kita tadi berbicara tentang terbakar ya. Jadi yang terbakar dari kita itu adalah dosa-dosa kita. Yang terbakar dari kita adalah kesalahan-kesalahan kita. Akhirnya melebur semuanya sehingga kita keluar dari bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, itu kita dalam keadaan bersih. Bersih dari dosa-dosa. Bersih dari dosa-dosa. Nah, maka unik sekali bahwasanya kita disuruh untuk puasa di bulan ini. Kenapa? Karena ternyata puasa itu seperempatnya dari kesabaran. Gitu.
Bagaimana penjelasannya ini? Dalam sabda Nabi itu ada bahwasanya sabar itu bukan nisful iman itu sabar. Setengah dari iman itu adalah sabar. Nah, setengahnya lagi itu syukur. Nah, kemudian ada hadis nisfu sabri itu asyam. Setengahnya dari sabar itu adalah puasa. Lantas bagaimana kok berpuasa itu bisa disebut sebagai setengah dari kesabaran? Nah, maka setengah dari kesabaran di dalam puasa ini kan pasti kita harus sabar. Sabar untuk tidak makan makanan yang kita suka. Sabar untuk menahan apapun yang kita inginkan. Sabar inilah yang menjadi pokok dalam puasa kita. Maka kalau kita puasa sebenarnya kita harus menjaga itu. Gitu. Jadi menahan apa yang kita tahan semuanya. Makanya di dalam Islam itu yang bisa mengekang syahwat itu adalah puasa. Ya, karena dengan puasa itu kita tidak makan, itu kita tidak minum, kemudian kita tidak berhubungan kalau suami istri loh ya. Nah, ini kalau nggak suami istri nggak boleh. Dan yang keempat ini adalah tidur. Nah, kita dikekang untuk itu. Jadi syahwat-syahwat yang seperti ini dikekang dengan ibadah puasa sehingga ya kita menjadi pribadi yang muttaqin gitu. Maka dalam Al-Qur'an itu kan kalau kita berpuasa ya goalnya, outputnya kita akan menjadi orang yang bertakwa. Ya. Gitu. Maka kalau kita membahas tentang puasa, yang pertama kali harus kita sadari bahwasanya kita harus menahan. Apa yang kita tahan? Makanan kita, minuman kita, keinginan kita. Ya, kita belajar untuk itu karena puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Kemudian berbicara tentang 10 hari pertama ya, 10 hari pertama Ramadan. Memang ada sabda Nabi yang berbunyi 10 Ramadan pertama itu rahmat. 10 keduanya itu adalah ampunan. Dan 10 terakhir itu adalah terbebas dari api neraka. Nah, ini kenapa kok Nabi sampai menyebut 10 hari pertama adalah rahmat? Ini bagaimana penjelasannya? Ya. Jadi kita di dalam bulan suci Ramadan sebenarnya kita diharuskan yang pertama ini kita rahmat. Rahmat itu kan artinya menyayangi. Dari kata-kata rahimah. Jadi kita harus menyayangi. Siapa yang kita sayangi? Nah, itu tadi. Nah, yang kita sayangi pasti adalah rekan-rekan kita, akorib kita yang pertama, ya, dari keluarga kita, kemudian tetangga kita. Bahkan kalau kita punya musuh ya, atau kita punya yang selalu menyakiti kita harus juga baik kepadanya. Berarti ketika kita punya masalah kita harus berusaha menyayangi dengan memaafkan. Iya. Jadi makanya ada rahmat, ada ampunan tadi, dan ada pembebasan dari api neraka. Makanya 10 hari pertama kita harus merahmati itu. Ya, gitu. Jadi meskipun rahmat ini kita akan mendapatkan rahmat, tetapi kita juga harus bisa menebar kasih sayang kepada sekeliling kita. Bagaimana menebarnya ya masing-masing pasti punya. Kalau kita sebagai mahasiswa contohnya, bagaimana menebarnya? Kasih sayang kita kepada sesama mahasiswa kan nggak mungkin kan gitu ya. Apalagi yang lawan jenis gitu. Jadi cara menebarnya kita menebar rahmat itu dengan membantu. Kalau kita posisinya sebagai pelajar mahasiswa ya kita membantu. Siapa yang kita bantu? Kita sekarang punya orang tua. Kita juga punya saudara-saudara. Kita juga punya teman-teman. Itu kalau ada yang membutuhkan bantuan harus kita
Nah, kita kasih sayang kepada mereka. Kemudian kalau ada kita disakiti orang lain tadi, Ya. kita sebagai mahasiswa kan pasti ada. Ya. Apalagi kalau sudah bergerak di apa namanya organisasi gitu kan pasti ada gesekan lah ya, pasti ada. Itu makanya kita di bulan suci ini diajarkan untuk bisa menebar kasih sayang. Jadi maka dalam 10 pertama ini kita diajarkan untuk itu sebenarnya, gitu ya. Kemudian pasti biasanya orang yang melakukan puasa di awal-awal itu pasti merasa berat gitu ya. Berat, ya. Biasanya gitu. Soalnya ketika 11 bulan terbiasa. Iya, biasanya karena sebelumnya makan pagi jam 7 gitu ya, makan siang, kemudian makan bulan malam. puasa Di bulan puasa dibatasi. Ya. Ya, kemudian malamnya juga harus bangun, kemudian dan sebagainya, baca Al-Qur'an gitu ya. Nah, ini biasanya kaget kan gitu. Nah, makanya kita di 10 hari ini harus benar-benar bisa bagaimana sih kita ini bisa mendapatkan apa yang kita harapkan di bulan Ramadan. Jadi di awalnya harus ada niat. Niatnya nanti saya setelah Ramadan itu harus apa yang berubah pada saya itu. Makanya harus ada niat pertama itu. Makanya 10 hari pertama ya, 10 hari pertama kita fokuskan bahwa kita ini mau menjadi apa. Kita ini outputnya nanti setelah ibadah puasa ini apa yang kita inginkan. Jadi puasa itu bukan cuman mengatur pindah jadwal dari makan sebelumnya. Iya pasti. Jadi kita juga kalau dalam segi kesehatan juga kan puasa itu luar biasa efeknya bagi kesehatan kita gitu kan. Ya, kemudian kita disuruh sahur jam segitu, kemudian makan segini, makannya manis-manis gitu kan. Kemudian kita dianjurkan untuk menahan di siang hari kan gitu. Itu saya yakin ada efeknya luar biasa karena Nabi bersabda, puasalah kalian sehingga kalian bisa sehat kan gitu. Maka di dalam 10 hari pertama ini kita juga harus tahu bahwasanya Ramadan ini tidak lepas dari yang namanya Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Jadi gini, Ramadan ini tidak lepas dengan Al-Quran. Kenapa? Karena pertama, Al-Quran itu diturunkan pada bulan ini. Pada bulan Ramadan. Dan Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk, ya. Dan bayinat atau penjelasan dari petunjuk itu. Nah, ya. Makanya di bulan ini kalau kita tahu bahwasanya Ramadan dan Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan karena itu memang suatu yang sudah dijelaskan kepada kita di dalam Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan dan di dalamnya itu ada petunjuk dan di dalamnya juga ada ayat-ayat, ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu. Gitu. Maka ketika kita sudah tahu Ramadan dan Al-Quran seperti itu ya, di 10 hari pertama mari kita pertama itu adalah tata niat itu. Niat kita untuk apa ya? Niat kita pertama puasa ini untuk memperbaiki kita, membakar. Ya dosa-dosa kita ya, kemudian kita keluar dari bulan Ramadan biar menjadi pribadi yang suci lagi, yang bersih lagi. Kemudian niatnya kita harus punya niat bahwasanya ketika kita berpuasa ini kita harus ingat bahwasanya apa yang ada di dalam diri kita ini semuanya kita harus bisa menahan. Apa yang kita tahan tadi, kesenangan-kesenangan kita, dan jangan lupa ibadah yang paling baik ketika 10
pertama itu ya. 10 hari pertama. Ya. Dan itu sebenarnya sampai 30 hari juga itu adalah membaca Al-Quran. Maka baca Al-Quran itu ibadah yang harus diulang-ulang. Ya, Karena momentum ini berkaitan dengan turunnya wahyu Al-Quran. Berkaitan dengan itu. Maka dengan harapan kita ini bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran di bulan ini. Gitu. Jadi itu kiranya yang ada di 10 hari pertama bulan Ramadan. Baik, Dad. Kemudian bagaimana menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini yang muncul dari masyarakat di tengah pandemi corona ini? Nah, beberapa waktu lalu saya mendengar seperti ini, Dad. Jadi ada yang mengusulkan ke MUI masyarakat itu bahwa di tengah situasi yang seperti ini itu untuk mengganti puasa dalam bentuk fidyah. Nah, itu bagaimana tanggapan jenengan, Dad? Iya. Oke, ya, saya juga dengar juga itu membaca di media sosial bahwasanya ada orang yang mengajukan ke MUI untuk mengeluarkan fatwa agar tidak puasa dan diganti dengan fidyah. Secara rasional sajalah kita jawabnya, nggak bisa hukum terlalu panjang. Sekarang gini, kalau umpamanya mereka bayar fidyah, padahal sekarang ini ekonomi sekarang ini kan lagi seperti ini. Ya, lagi down. Ya, fidyah itu kan pakai beras, ya, butuhkan uang. Ya. Lebih enak mana dengan puasa? Puasa sekarang pun orang itu, orang itu kan puasa aslinya. Nah, yang biasanya makan 3 kali sekarang 2 kali. Karena memang ekonomi sekarang lagi seperti ini. Lah kok nanti ketika puasa disuruh bayar fidyah dan dia tetap makan karena nggak puasa, kan gitu. Nah ini saya kira tidak masuk akal, dan kalau dalam segi hukum juga tidak ada dalam dasarnya. Kalau segi hukum ya orang yang bayar fidyah itu kan orang yang sakit ya, dan dia tidak untuk sembuh itu susah. Yang kedua boleh bayar fidyah itu kalau memang dia ini artinya dia bayar fidyah saja loh, nggak puasa ya. Itu emang sakitnya parah sekali. Jadi kalau memang dia meskipun sakit ya harus mengganti, mengkodok di. Jadi kalau karena pandemi seperti ini kemudian dia tidak puasa dan mengganti dengan fidyah itu tidak ada. Kemudian juga di dalam situasi seperti ini ya kita kan belajar puasa juga itu tadi, karena puasa dalam arti menahan tadi, menahan untuk apa kan gitu. Jadi kita menahan untuk tidak berkata-kata kotor, kita menahan untuk tidak menggunjing orang, nah, kita menahan. Kalau sekarang kan musimnya digital ya, biasanya langsung share gitu ya. Nah, ini kita tahan tangan kita untuk tidak mudah untuk nge-share. Meskipun di era seperti ini, apalagi datanya itu mungkin benar, ya. Tapi situasi COVID ini kan kalau kita menyebar dengan banyak informasi yang ya sumbernya dari orang-orang yang enggak mungkin itu benar, tetapi karena banyak yang beredar jadi yang nerima kan juga bingung. Justru masyarakat didramatisir ya. Iya benar. Isu-isu dengan data-data itu. Iya, maka mari kita ini aja himbau bahwasanya kita tetap puasa, karena puasa yakin saja, kita yakin pertama itu yakin bahwasanya puasa itu akan menyehatkan kita. Meskipun nanti kita juga ikhtiar lah ya, ikhtiar namanya ada ikhtiar duniawi, ada ikhtiar ukhrawi. Kalau ikhtiar duniawi cuci tangan, pakai sabun, hand sanitizer itu. Tapi jangan lupa kita harus punya ikhtiar ukhrawi tadi, ikhtiar langit ya, dengan doa, dengan puasa, dengan baca-bacaan wirid-wirid kita. Karena virus corona kan nggak kelihatan ya. Jadi kita tamengnya juga harus bareng nggak kelihatan. Nanti kalau hanya kelihatan
nggak akan mempan ya. Saya kira itu kalau dalam situasi pandemi sekarang ini ya. Baik, terima kasih penjelasan dari Ustadz Basam tentang pentingnya berpuasa di bulan Ramadan, karena ini memang penting sekali untuk dipahami sebelum kita melaksanakan ibadah berpuasa ini. Nah, kemudian tiba pada satu kesimpulan, saya menyimpulkan bahwa apa yang dijelaskan oleh Ustadz Basam tadi, bahwa ketika kita berpuasa, kita tidak hanya menahan makan dan minum, tetapi dalam keadaan yang seperti ini, keadaan di sosial masyarakat kita seperti ini, maka alangkah bijaknya juga kita berpuasa dengan menggunakan tangan-tangan kita, dengan menggunakan mulut kita untuk tidak menggunjing, dengan tangan kita untuk tidak menyebarkan berita-berita hoax yang nantinya justru akan memperkeruh masalah. Saya kira itu untuk podcast channel Guruji tentang tema puasa di bulan Ramadan. Akhir kata dari saya, tetap jaga jarak di rumah, stay healthy. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.